masih tebal ataukah sudah lunak ataukah masih kaku, ya kita akan lihat. Kemudian kepalanya turun Hodge berapa, kita akan lihat semuanya. Hanya bisa dilakukan dengan VT. VT adalah vaginal touche. Bahasa Indonesianya adalah periksa dalam. Jadi nanti kalau direkamnya di tulisannya PD boleh, VT boleh. Tapi nggak ada yang nulis vaginal touche lengkap, nggak ada. Tidak ada yang nulis periksa dalam, tidak ada. Biasanya PD.2 atau VT.2. Semuanya dengan singkatan, tidak ada yang tidak dengan singkatan. Dan itu bahasa digunakan semuanya oleh dokter, oleh perawat, oleh dokter obgyn, oleh bidan, semuanya sama. Maka kalian harus tahu bagaimana bahasa yang harus dituliskan di rekam medis dan bagaimana membacanya. Oke. Bu Iti sudah cuci tangan, Bu Iti tidak akan ganggu ini partes set yang sudah dibikin, maka Bu Iti akan menggunakan sarung tangan. Anggap ini sarung tangannya adalah steril, ya. Oke. Karena tadi udah satu set, ya Bu Iti nggak mau mengganggu yang tadi, ya. Kemudian pada saat kita mau VT, yang pertama kali harus kita lakukan apa? Vulva hygiene, ya. Biasanya penolong itu boleh menggunakan 2 sarung tangan, boleh menggunakan 1 sarung tangan saja. Oke. Nah, apa yang kita lakukan adalah seperti biasa, tangan membuka. Ini boleh menggunakan sarung tangan, boleh tidak. Oke. Berapa? Menggunakan kapas berapa? Minimal? Minimal 5. Bagus adalah 6. Ingat ya, meres bukan di sana, meresnya di sini. Oke, ketika kita meres, yang mau kita pakai adalah di situ. Oke, mana saja yang kita lakukan? Mayora, jauh, nggak usah kanan kiri, mumet kamu. Nanti bisa keliru ngomongnya. Kanannya siapa? Kalau kamu bilang kanannya pasien, harusnya di sini. Padahal ini terdekat, ya kan? Labia mayora jauh, labia mayora dekat, labia minora jauh, labia minora dekat, ya. Kemudian vestibulum, kemudian perineum. Satu pasien naik, tolong dimasukkan kepalanya. Ini kepalanya udah mau crowning. Tadi pasiennya siapa? Silahkan naik. Tarik kepalanya masuk. Ayo, nggak pakai lama. Gimana Bu? Kamu naik, duduk di situ, pasien. Oke. Ya, kepalanya masukin. Kepalanya Bayi ini masukin. dorong. Ya. Tarik. Oh, tarik. Masukin kok, tarik. Oke. Ya. Baik. Nah, setelah ini kita vulva hygiene, maka langkah yang akan kita lakukan pada saat VT adalah pertama kali jari tengah kita masukin. Kemudian baru diikuti jari yang satunya. Ya, karena lubang vagina kan sempit, ya. Jari kita masuk, kemudian jari satunya lagi masuk. Baru kemudian kita raba serviks. Nah, pada saat VT yang pertama kali, mungkin bukan hanya pertama, kedua, ketiga, sampai keempat, mungkin yang kalian rasakan hanya anget. Selesai VT ditanya berapa pembukaannya, gimana kondisi serviknya, kepalanya bagaimana, sudah turun berapa? Nggak ketemu semua mbak, ketemunya cuma tangan kayak merasa anget. Itu yang terjadi. Maka butuh keterampilan untuk VT. Maka siapapun nanti yang ketemu persalinan di rumah sakit minggu depan toh? Ya, minggu depannya lagi, tolong kalau ada mbaknya, bidan ataupun perawat ataupun dokter ataupun koasnya VT, tolong kalian ikut. Ya, kalian lihat VT-nya seperti apa. Kalau perlu, kalau boleh diizinkan, silahkan kalian mencoba. Ya, karena apa? Pertama kali VT nggak nemu apa-apa. Percaya sama Bu Iti udah sekian tahun di VK. Begitu ada masa praktek, tak duduk VT coba, apa yang ketemu? Selesai VT cuman ketawa aja, senyum. Karena apa? Nggak nemu semuanya yang dicari. Oke ya. Jadi tangan satu masuk, tangan satunya masuk. Masuk lagi kepalanya dikit lagi. Masuk, bukan keluar. Masuk. Masuk, bukan keluar. Masuk itu tarik ke dalam. Lah malah dikeluarin gimana? Oke. Tangan satu masuk, tangan satunya lagi masuk. Kemudian cari yang namanya porsio mulut serviks. Oke. Kamu bikin lingkaran kecil. Oke. Kamu bikin lingkaran kecil. Yang pertama kali tangan kita masuk, kita akan cari lingkaran. Kamu bikin lingkaran kecil. Oke. Nah, maka ini akan ketemu berapakah pembukaan serviks. Kalau seperti ini berarti berapa senti? 3 cm. 1, 2, 3. Yes.
Oke, kalau begini berarti berapa sentimeter nih? 2 sentimeter. Kalau baru satu jari yang bisa masuk 1 sentimeter. Oke, 2 sentimeter, 4 sentimeter, 5 sentimeter. Bikin lingkaran begini. Lingkaran 2 begini. Oke, diputar balik. Gimana? Lingkaran 2 coba. Oke, puter. Nah, oke. Kayak gini aja dingin tangannya, kenapa? ASEAN Bu. Nah, oke, lingkaran. Itu bukan lingkaran, itu segitiga. Ayo, bikin lingkaran. Oke. Bu Iti mau contohkan kalau pembukaan cervix ini lengkap, maka apa yang terjadi? Ya. Kira-kira diameter 10 cm begini kan? Ini 10 cm kan bisa untuk lahir kepala kan? Maka lihat tangan Bu Iti, maka sudah sangat luas banget dan tidak bisa melebar lagi. Ini adalah sudah pembukaan 10 cm. Kecilin coba. Oke, satu tangan. Segini. Ini loh, tapi kamu ngadepnya ke sini. Nah, oke. Oke, berapa senti? 3 cm. Kemudian saya raba porsio ini masih tebal ataukah sudah tipis? Lunak ataukah masih kaku? Ini kamu lingkaran, tetap lingkaran. Ini saya raba ya, tebal atau tipis? Lunak atau kaku? Kalau masih kaku, masih tebal, masih lama. Kalau sudah lunak, tipis, mungkin sebentar lagi akan lahir. Ya, kembali di sini berarti masuk tangan satu, masuk tangan satunya lagi, raba porsio, ya. Apakah masih tebal, ataukah sudah tipis, apakah kaku ataukah lembut. Kemudian ukur, ya, pembukaan serviksnya. Permasalahannya adalah nanti tangan Bu Yekti akan keluar itu mingkup lagi. Sehingga kalau ditanya dia pembukaan serviks berapa, di luar sudah mingkup, ya kan? Kita nggak tahu nih pembukaan serviks berapa, apalagi kalau yang pertama kali. Maka caranya untuk pemula semuanya, tolong sekarang tangan kalian dua-duanya buka kecil 2 cm. Sama nggak kanan dan kiri? Otomatis sama nggak? Sama. Coba buka 5 cm. Otomatis sama nggak? Coba buka 7 cm. Otomatis sama nggak? Sama. Oke, sekarang coba satu buka 2, satu buka 7. Susah apa gampang? Susah pakai tangan. Allah sudah memberikan bahwa ketika kita membuka jari kita maka akan sama kanan dan kiri. Sehingga kalau kalian sedang belajar PT, tangan ini kan nggak masuk vagina. Maka silahkan di belakang, ketika di dalam ini membuka, ikut membuka. Oke. Sehingga ketika ini harus keluar menutup, di sini masih membuka. Kalian bisa melihat berapa senti. Jelas? Ya, ini untuk pemula. Ini nggak ada di buku teori ini. Ini berdasarkan pengalaman Bu Iti aja. Ya, sehingga oh ya, begitu ditanya, "Dek, pembukaan berapa?" Kalau yang di sini udah mingkup. Tapi lihat yang di sini. Oh, 6 cm. Oh, 10 cm. Udah sampai miring kayak gini tangannya, oh berarti 10 cm. Ya. Jelas? Jelas. Itu untuk PT. Sekarang pembukaannya sudah lengkap. Kepala sudah turun harus 2 dan 3, ya. Kemudian ibunya sudah ada keinginan mengejan, perineum sudah menonjol, tekanan sudah pada anus, vulva sudah membuka. Ya, his-nya sudah adekuat. 5 kali dalam 10 menit, setiap kali his lamanya 45 detik. Berarti sudah siap untuk persalinan. Ternyata ketuban belum pecah. Apa yang harus kita lakukan? Pecah ketuban. Bagaimana caranya? Pertama kali kita akan pasang P-spot. Ya, pasang P-spot, tangan breathing belum pakai sarung tangan, pasang P-spot. Kenapa? Untuk menampung air ketuban. Karena air ketuban jumlahnya 1000 sampai dengan 1500 cc. Pasang P-spot, ya, baru kemudian ini tadi berlumuran darah, saya cukup apa tadi? Cukup di larutan D. Kemudian saya pakai sarung tangan ya, satunya lagi karena saya akan melakukan pemecahan ketuban. Apa yang kita lakukan sama dengan tadi, kita adalah vulva hygiene dulu. Ya, kemudian pada saat his, otomatis kepala yang masih ada selaputnya di atasnya dia akan terdorong, sehingga selaput ketuban itu akan kelihatan. Ya, maka disitulah kita akan melakukan pemecahan ketuban. Ingat, hanya boleh dilakukan pada saat ada his. Ya, caranya sama seperti tadi. Tangan satu masuk, sama dengan VT ya. Tangan satunya masuk lagi, ini ada gigi geriginya, jangan sampai ini melukai vagina. Maka ini selipkan di antara 2 jari. Oke. Kemudian kita kait selaputnya.
Cus. Kemudian kita keluarkan lagi lewat di antara dua jari tadi. Kemudian kita buang di atau kita tempatkan di klorin berisi larutan klorin untuk instrumen yang sudah tidak kita pakai lagi. Baru ini maju sedikit, kita lebarkan lubang tadi. Pioh, air ketubannya akan keluar semuanya. Saya ulang di sini, satu tangan masuk, satu tangannya lagi masuk. Masukkan setengah koker di antara dua jari, sela-sela. Kemudian kaitkan di ketuban, cah no? Air mengalir, tapi belum banyak. Ya, kemudian ini kita keluarkan, masih di sela-sela jari lagi biar tidak melukai vagina. Masukkan ke klorin, ini maju dikit, pecahkan, lebarkan. Pioh, air ketuban semuanya akan pecah. Ibu sudah siap untuk dipimpin persalinan karena tadi hesnya sudah adekuat, kepala sudah turun hos 3, ya kan? Kemudian ketubannya sudah pecah, ya. Kemudian duran teknus perjol vulka sudah ada. Kita boleh pimpin mengejan sekarang karena sudah siap untuk proses persalinan. Oke, sampai di sini VT pecah ketuban sudah selesai. Ada pertanyaan? Jelas? Jelas semuanya?